Boleh, mulai. Oke, mulai. Boleh. Dulu jadi. Gitu. Ini minum. Boleh kita mulai, Pak? Masih ada di luar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Prokor yang kami hormati, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dapat meringankan langkah kaki kita kemudian agama menghadiri. Mungkin bagi Bapak Ibu pasti juga agak terasa kaget juga karena tiba-tiba ada undangan sosialisasi AKM SK. Kami juga begitu Pak, karena kami juga kemarin tiba-tiba juga diundang virtual oleh pusat dan kemudian kami mengenai sosialisasi AKM ini. Sekedar gambaran kami sampaikan bahwa AKM atau asesmen kompetensi minimum ini dan survei karakter adalah pengganti dari ujian nasional. Itu yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah mulai diterapkan tahun depan insya Allah, dan tahun ini diawali dengan simulasi-simulasi seperti UNBK kemarin juga ada pra UNBK, ada simulasi-simulasinya. Yang saya hormati rekan-rekan Kepala Madrasah MI, Kepala Madrasah MI, hari ini rekan-rekan proktor yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dari Allah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang pada awalnya kami rencanakan beberapa saat yang lalu pertemuan ini kita laksanakan di MI di Min 10, namun ternyata dari segi fasilitas tempatnya Min belum memiliki aula yang bisa menampung sejumlah 48 orang. Sehingga kemarin kami sampaikan kepada teman-teman proktor kabupaten, dalam hal ini Pak Sofyan, Pak Edi, kemudian Hartang dan Andi Ikram ya, Andi Ikram untuk wilayah Pemonas Selatan. Kegiatan ini kita pusatkan saja di aula Kemenak, namun yang jauh
seperti dari Lore dan Pomona itu mereka tidak perlu hadir, tapi tetap diadakan melalui Zoom meeting. Alhamdulillah bisa terlaksana pada hari, namun dengan segala keterbatasan, mungkin juga kami tidak menyediakan apa-apa Bapak Ibu sekalian, termasuk minumnya Ibu kami tidak siapkan, karena memang jujur tidak ada anggaran untuk itu. Alhamdulillah, kita puasa saya dulu Pak ya. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, teman-teman kepala madrasah dan proktor, bahwa kegiatan ini sebagai pengganti ujian nasional kemarin. Saya juga sempat kemarin ketika Pak Sofyan, Pak Edi, dan Hartang itu dipanggil untuk mengikuti Zoom meeting, sosialisasi kemarin ini, saya juga jadi pesimis. Ini makanan apa lagi yang harus dihadapi oleh madrasah? Kita kemarin sudah boleh sedikit agak senang ketika ujian nasional dihapus karena menyita banyak anggaran. Ternyata muncul lagi ini, dan ini lebih parah lagi. Iya kan? Karena memang semua madrasah sudah tidak boleh bergabung, harus laksanakan sendiri. Makanya, tapi ini adalah program pemerintah, sama yang disampaikan Pak Sofyan tidak. Sama yang disampaikan Pak Sofyan tadi, mau tidak mau kita harus mau, ya. Mau tidak mau kita harus mau. Siap atau tidak siap kita harus siap. Karena itulah selaku pelaksana pendidikan yang ada di madrasah, kita harus bertanggung jawab terhadap program pemerintah, walaupun dengan segala keterbatasan. Ini insya Allah juga program ini kami akan sampaikan ke tingkat kanwil dari segi keterbatasan kita, terutama fasilitas. Memang karena ini pertama sudah tidak bisa pakai laptop, tidak boleh pakai HP Android. Kalau ujian kemarin kan masih boleh kita pakai Android, tapi sekarang tidak boleh. Dia sudah harus pakai laptop. Saya tahu persis teman-teman, kondisi teman-teman di madrasah itu laptopnya paling 1-2, ya kan? Belum ada yang memiliki laboratorium komputer. Nah, kecuali mungkin yang madrasah negeri ini ya madrasah negeri ya. Waktu ini saya madrasah swasta. Tapi itulah kondisi yang harus kita lakukan. Kita harus berupaya semaksimal mungkin bagaimana program ini bisa terlaksana. Nah, hari ini mari Pak Hartang sini. Ini proktor, satu proktor kabupaten, satu tingkat MA, satu tingkat MI, dan satu tingkat MTS. Sini. Mendikbud yang sebagai pengganti ujian nasional kemarin. Memang agak menyusahkan. Olehnya itu teman-teman sekalian, sama halnya ketika ujian nasional pertama kali ingin dicanangkan di Poso, dalam hal ini Pak Kabid Penmat, Pak Nas dulu pernah menyampaikan toh. Alhamdulillah ternyata Poso siap dengan 100%. Dan saya juga berharap walaupun hari ini kita masih ada perasaan sedikit seperti tidak menerima hal ini, tapi mau tidak mau kita harus siap, ya kan? Walaupun saya juga tidak mau memaksakan teman-teman, tapi program ini tetap harus dilakukan di madrasah. Nah, memang untuk sosialisasi ini besok itu sudah mau diadakan meeting ya, simulasinya itu melibatkan 30 madrasah yang ada di Kabupaten Poso. 10 perwakilan dari MI, kemudian 10 perwakilan dari MTS, dan 6 perwakilan kita dari MA, karena cuma 6 madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Poso. Sementara MI kan ada 15. Maka bersyukurlah 5 madrasah yang tidak terpilih. Ya kan? 5 madrasah yang tidak terpilih itu salah satunya itu Lore Utara, MI-nya Pak Tapling, karena jaringannya kurang bagus. Karena ini terkait dengan jaringan. Atau ada yang mau mendaftar lagi, MI-nya Muhammadiyah Poso tidak mau ikut. Jadi yang insya Allah yang kita akan seleksi teman-teman kepala madrasah itu yang
jaringannya sangat sulit. Ya, Tebus Pak Alex. banyak yang sulit Pak ya. Ya nanti kita pertimbangkan Pak Alex. Yang penting saya juga bersyukur Pak Alex datang hari ini supaya Pak Alex tahu. Artinya kapan pelaksanaan ujian itu sudah diarahkan ke madrasah masing-masing, maka kita harus siap. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kepala madrasah terkait dengan pesan Pak Kabid almarhum bahwa terkait dengan pelaksanaan yang semuanya berbasis online ini, tolong diperhatikan proktornya, Jangan sampai proktornya kita ada keluhan, sehingga kapan proktornya kita ngambek, kapan proktornya kita tidak mau melaksanakan tugas, itu akan berdampak pada madrasahnya kita. Ya kan? Jadi jangan sampai ada keluhan-keluhan seperti itu. Pesan Pak Kabid almarhum waktu ketika setiap kita melaksanakan menghadapi ujian, selalu itu pesan beliau. Nah, teman-teman proktor juga ketika sudah diberikan amanah, tolong laksanakan dengan baik. Laksanakan dengan baik terkait dengan tugas yang diberikan oleh kepala madrasah. Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita bekerja sama dengan baik. Kita bekerja sama, kita ada keluhan-keluhan, ada masalah yang kita hadapi, kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan carikan solusinya. Artinya ketika kita berjalan mengerjakan ini bersama-sama, saya yakin. Saya yakin ketika ini kita laksanakan bersama-sama, saya pikir tidak berat. Ya, apapun kendala di lapangan kita sampaikan, keluhan kita hadapi bersama, insya Allah bisa kita laksanakan. Karena mulai besok ini, hari ini kita melaksanakan sosialisasi pemantapan kegiatan untuk menghadapi hari esok. Karena besok itu pelaksanaan SBB, simulasi skala besar oleh Pusat Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Itu insya Allah besok dilaksanakan secara nasional. Otomatis melibatkan semua madrasah, 30 madrasah atau 26 madrasah yang ada di Kabupaten Poso. 26 madrasah yang ada di Kabupaten Poso itu melibatkan. Kedepan juga ini mungkin akan menjadi contoh yang menjadi sampel guru dan muridnya. Karena yang di asesmen ini bukan cuma proktor ya. Kalau kemarin proktor yang di asesmen, maka ke depan ini akan di asesmen kembali adalah guru. Gurunya juga akan dilakukan asesmen. Olehnya itu teman-teman kepala madrasah selesainya kegiatan ini boleh menyampaikan kepada teman-teman gurunya agar semua bersiap menghadapi regulasi yang terbaru. Ya. Kemudian terlepas dari itu semua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Saya yakin teman saya 4 orang proktor yang ada di Kabupaten Poso ini adalah proktor-proktor yang handal. Mereka kredibilitas dan kapabilitas mereka tidak diragukan. 2 tahun Kabupaten Poso selalu menduduki peringkat pertama pelaksana ujian nasional dan UMBNBK berbasis komputer, itu peringkat pertama di tangan-tangan teman-teman ini. Jadi ketika ada masalah, insya Allah tolong disampaikan. Sejauh apapun madrasah saudara-saudara, ketika ada masalah sampaikan kemarin, insya Allah kami akan datangi. Kemarin di Lore saja ya, yang begitu jauh, saya antar teman-teman, ada Edi, kemudian Pak Sofyan, kami ke Lore, perbaiki server yang ada di sana. Alhamdulillah Lore bisa juga MTS-nya. Maka hari ini, dengan kegiatan ini, insya Allah teman-teman juga siap membackup saudara-saudara sekalian. Yang kemudian, teman-teman kepala madrasah, mungkin dalam waktu dekat ini, kami akan menyampaikan laporan terkait dengan manajemen BOS kemarin. Itu ternyata di madrasah masih banyak yang didapatkan permasalahan-permasalahan. Maka ketika teman-teman kepala madrasah dipanggil, siap-siap saja menghadap ke pimpinan. Nah, ternyata Pak Kandemnya kita sudah memberikan penegasan kepada tim manajemen. Tim manajemen ini bukan cuma orang seksi pendis ya. Tim manajemen ini ketuanya Kasubag TU. Jadi kemarin laporan operasional BOS itu ternyata hampir semua madrasah itu masih bermasalah.
Bahkan satu madrasah yang paling bagus laporan bosnya itu perlu dicontoh. Min 2 poso. Itu lengkap. Min 2 poso itu dari walaupun masih ada kekurangannya, tapi dari yang lainnya mereka lah yang paling lengkap Min 2 poso karena semua kegiatan-kegiatan itu ada laporannya. Ya, jadi saya sangat bermohon teman-teman, masih ada waktu beberapa hari ini tolong diperbaiki walaupun hari ini terakhir karena mungkin besok kami akan melakukan evaluasi dengan pimpinan dengan tim manajemen BOS ini terkait dengan pelaporan teman-teman semua. Nah, jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus kemarin, banyak kebijakan yang kita lakukan ternyata di akhirnya itu mempersulit diri kita sendiri. Contoh kemarin, itu tahap kedua, BOS itu kemarin lambat kami kan, karena kenapa? Kami menunggu laporan, ternyata pertimbangan teman-teman tolong dicairkan Pak, karena kita mau menghadapi ujian nasional, menghadapi ini, mau beliin dan itu. Sementara laporannya tidak dibuat. Akhirnya ketika kami cairkan, laporan tahap pertama sudah ditinggalkan, tahap kedua juga sudah tidak dilakukan pelaporan. Saya berharap karena ini uang negara, sekecil apapun harus ada laporannya. Ya, jadi harus ada laporannya. Saya sangat berharap teman-teman semua, kepala-kepala madrasah, tolong diperhatikan ini. Tolong diperhatikan, karena efeknya, dampaknya juga akan berimbas kepada teman-teman semua. Hari ini bos kami belum cairkan. Karena, mohon maaf ya, bukan keinginan kami belum mencairkan. Yang pertama, laporan belum masuk semua. Yang kedua, ini dana bos. Dengan adanya COVID kemarin itu terpangkas. Jadi sekarang dana bos itu ketika kami ingin cairkan, mungkin tinggal sedikit sekali, tidak cukup lagi. Makanya sudah kami laporkan ke Kanwil, insya Allah dalam 1-2 hari ini lakukan revisi. Karena seluruh kabupaten, bukan cuma Kabupaten Poso, seluruh kabupaten kemarin dana bosnya dipangkas untuk dana COVID. Ya, padahal kita kemarin baru naik 100.000 per orang, diturun lagi dipangkas. Tapi mudah-mudahan dengan adanya revisi terbaru nanti ini, insya Allah semua bisa memenuhi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu di tempat ini dan minta tolong Kepala Madrasah dengan Proktor, kegiatan ini tolong diikuti dengan baik. Teman-teman saya, Proktor yang ada ini, insya Allah mereka akan menjelaskan secara detail terkait dengan pelaksanaan kegiatan SKM ini. Hal-hal yang mungkin kurang jelas nanti insya Allah kita diskusikan. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kami tidak menyediakan apa-apa. Teman-teman Proktor diupayakan selesai, jangan sampai makan siang. Kalau sampai makan siang, otomatis kita orang harus bersedia. Ya. Kemarin itu mohon maaf ya, kemarin saya pernah diskusi dengan Pak Asis. Mari buka mat. Di depan. Kemarin saya sempat diskusi dengan pembiayaan. Kemarin juga Pak Asis sudah sampaikan sama saya. Tidak usah pusing Pak kalau melaksanakan kegiatan terkait dengan madrasah. Adapun konsumsinya suruh madrasah yang siapkan sendiri. Iya kan? Karena memang ada dana bos bisa digunakan untuk itu. Saya menggunakan dana di kantor, dana dari apa? Tidak ada anggaran untuk itu. Palingan biasanya kalaupun ada 1-2 ya paling kita yang anggarannya tidak terlalu besar mungkin bisa diambil dari dana pribadi. Tapi kalau sudah setiap bulan kita juga laksanakan, habis itu tukinnya kita orang. Belum tukin sudah dipangkas. Jadi begitu kemarin keinginannya Pak Asis. Kan tidak ada beratnya Pak Asis ya. Setiap pertemuan begini cuma misalnya 20.000 atau 10.000 Pak Asis cuma untuk konsumsi. Syukur-syukur kalau untuk makan berarti 50.000. Makanya begini, tolong ke depan KKG dengan MGMP itu dihidupkan. Karena sudah ada juga pesan ini dari Kanwil untuk menghidupkan KKG dengan MGMP. Mungkin melalui ini bisa melakukan kegiatan. Iya, ada anggaran yang tersedia di pusat. Kemarin saya sempat kirim ke salah regulasi terkait dengan ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemana? Nah, terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
juga tadi sedikit arahan dan masukan dari Bapak Kasih Pendis selaku yang menangani masalah madrasah di Poso. Sebelum Bapak Kasih Pendis pergi, kira-kira ada hal yang mau ditanyakan, Bu? Karena setelah ini beliau akan keluar, ada urusan, dan akan kami lanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Firmanto. Ada, Bu? Ada, Pak? Tidak ada? Silakan, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi tentang pelaksanaan atas kompetensi minimal yang akan datang oleh setiap madrasah. Sekolah kami memang dari pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yang lalu memang menggabung ke MTS N2. Nah, dengan adanya rencana ini yang disampaikan tadi bahwa mutlak harus dilaksanakan di sekolah masing-masing, di madrasah masing-masing. Nah, itu yang perlu barangkali dipikirkan bersama karena sekolah kami terus terang sama sekali belum mempunyai peralatan yang dibutuhkan. Bagaimana menghadapi ke depan untuk pemikiran dari Bapak untuk kebijakan, terutama Kasih Pendis kemudian agama Kabupaten Poso. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Saya juga memahami teman-teman kondisi madrasah swasta yang ada di Kabupaten Poso itu dari segi fasilitas memang kita sangat terbatas. Namun program pemerintah ini juga kita harus untuk menghadapi. Saya juga akan menyampaikan ini ke Palu terkait dengan kondisi kita yang menjadi dilema kita itu karena fasilitas kita tidak memadai. Ketika ini diwajibkan dilaksanakan oleh semua madrasah, bagaimana solusinya kira-kira? Misalnya, sementara ada regulasinya, ada aturannya bahwa tidak boleh bergabung. Yang susah kan? Kalau ada peluang bergabung, insya Allah masih bisa. Ya, masih bisa kita laksanakan. Kalau misalnya bergabung. Tapi kalau sudah ada penekanan dari pusat bahwa harus dilaksanakan oleh setiap madrasah, maka kita harus siap. Ya, kita harus siap. Kemarin juga kalau terkait dengan dana BOS itu dia boleh diperuntukkan untuk pengadaan laptop itu dalam satu kali anggaran maksimal 10 laptop boleh. 10 ya, komputer. Itu contoh. Maksimalnya boleh 10. Tapi kalau laptop tidak boleh. Laptop itu maksimal kalau tidak salah 2. Beda dia dengan, kenapa saya juga heran kemarin dari Dirjen. Kenapa beda, Pak? Komputer bisa 10, laptop cuma 2. Alasannya kalau laptop itu bisa dibawa-bawa. Kalau komputer itu dia tetap di kantor, maka tidak boleh dibawa. Itu alasannya dari Dirjen kemarin. Maka dibolehkan dia membeli dana BOS itu sampai 10. Memang sekarang ini yang cuman anggaran kita itu cuman bisa dari dana BOS saja, tidak ada anggaran yang lain. Ya, terima kasih Pak Kamat. Insya Allah juga ini akan saya sampaikan terkait dengan ini. Saya yakin keluhan kita semua, bukan cuma keluhannya Pak Rahman, Kamat MTS Sayo, bukan cuma keluhannya Pak Rahman, tapi ini akan menjadi keluhan kita semua, kendala yang dihadapi madrasah swasta di Kabupaten Poso. Karena memang sebenarnya madrasah swasta itu dari segi penganggaran itu, dari segi yayasan juga harus siap membantu. Tapi begitulah kondisi kita di Kabupaten Poso. Yayasan ini semenjak dibentuk dan didirikan madrasah itu tidak pernah dijenguk. Ini kondisi kita baik Al-Ikhlas, kecuali barangkali Muhammadiyah ya. Lebih iya. Iya. Kalau MA Muhammadiyah itu saya organisasinya bagus. Ya. Artinya bukan saya bilang yang lain tidak bagus, tidak. Cuma saya lihat dari segi perhatian juga memang agak nyambung. Buktinya kemarin dari segi pemberangkatan itu dari yayasannya memfasilitasi. Ini harapan kita semua. Terima kasih. Ya, masih ada lagi Pak? Sebelum Bapak Kasih Pendis pergi, Saudara, sekedar kami kasih gambaran sedikit kepada Bapak Ibu
karena tadi buat kalian belum datang bahwa asesmen kompetensi minimum ini itu nanti menggunakan alat yang namanya laptop. Tidak bisa HP, tidak bisa notebook, ada spesifikasinya nanti yang akan dijelaskan oleh AI. Kemudian sampel yang diambil dari masing-masing madrasah itu berjenjangnya adalah 30 siswa. Tidak boleh lebih dari 30 siswa, karena disesuaikan dengan seluruh madrasah dan seluruh sekolah. Ini penyesuaian tentang server yang banyak yang di pusat, makanya dibatasi hanya 30 siswa. Bersyukurlah madrasah swasta yang siswanya tidak mencapai itu, karena dia harus menyediakan laptop sebanyak 30 unit tadi. 10 yang dibeli Pak, 20 pinjam. Boleh mungkin tuh kayak kemarin kayak tinggal bagaimana tekniknya kepala madrasah untuk mensiasati, karena ya ketua sama yayasan, karena ini kebijakan baru melibatkan seluruh madrasah. Kemudian dari masing-masing madrasah itu yang diambil sampelnya hanya 10 setiap jenjang. Karena di MI di Poso ada 15, berarti hanya 10 yang akan kami ambil. Yang 5-nya kami akan memilah. Kalau misalnya di 5 itu memiliki akses internet yang cukup bagus, maka kami libatkan. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian maksud dari pertemuan kami kali ini adalah persiapan untuk besok itu protokol yang akan kami SK-kan nanti ini, dan kami bantu surat tugas karena harus mengupload nanti surat tugas itu di link yang akan diberikan oleh Puspenja nanti. Besok itu adalah simulasi skala besar melibatkan seluruh madrasah dan sekolah seluruh Indonesia. Dan besok protokolnya seperti anak-anak ujian juga, dia akan dihadapkan dengan tes simulasi itu. Itu terdiri dari pilihan ganda, gabungan dari beberapa soal dan macam-macam. Tinggal menganalisa bagaimana cara menganalisanya. Jadi kemampuan nanti proktor juga akan diukur besok itu oleh pusat. Saya kasih gambaran sedikit bahwa ketika nanti kita buka link itu akan ada kamera kita atau wajah kita tampil di depan kamera itu. Kita tidak tahu apa, tapi sepertinya pusat akan memonitor kita. Dia monitoring secara langsung nanti. Yang mana hanya nanti proktornya madrasah ini akan ada di situ. Kira-kira seperti itu nanti gambarannya ketika nanti akan dihadapi oleh siswa. Dan yang akan diikutkan nanti siswa ini untuk DI jenjang kelas 5, jenjang MTS itu kelas 8, jenjang MA kelas 11. Itu gambarannya. Nanti secara mendetailnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Edi Hermanto. Dan kita upayakan sebelum jam 11:30 sudah selesai kegiatan kita. Karena jam 11:30 ke atas sudah mulai jamnya makan siang itu. Jadi kita upayakan sebelum jam makan siang sudah selesai. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon pamit. Kemudian satu saran saya, tolong juga ini disampaikan ke yayasan. Terkait program ini disampaikan ke yayasan, siapa tahu ada, artinya Pak Rahman jangan mencibir dulu. Artinya siapa tahu ada masalah, ada solusi yang bisa disampaikan oleh yayasan juga ya. Artinya kita sebagai orang yang berada di bawah naungan yayasan, ada oh ya, alhamdulillah ada angin segar. Rupanya teman-teman saya di seksi siap memberikan konsumsi. Alhamdulillah. Tapi cuma kue.
Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau pamit sekali lagi, tolong bicarakan dengan yayasan ya, selaku pengendali utama dalam program pembelajaran yang ada di madrasah yang kita pimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, kami serahkan selanjutnya materi ini ke Pak Idi yang akan menjelaskan seperti apa AKM itu, bagaimana kita menghadapinya, apa yang harus kita siapkan. Karena ke depan ujian ini kalau tidak salah itu Agustus atau Oktober, antara September, Agustus, Oktober, ujian AKM ini. Yang Maret, April itu kami tidak dapat informasi seperti itu, karena yang diujikan ini adalah skala prioritas untuk kelas 5, kelas 8 sama kelas 11. Mengenai yang kira-kira sampai seperti apa, kita juga belum tahu. Bulan Oktober itu, di bulan Oktober menurut kami hasil dengan pusat dan nanti kita akan tahu seperti Allah menyampaikan kepada Bapak Ibu seperti ini gambarannya, karena AKM itu sendiri ada simulasi-simulasi yang harus dan wajib diikuti oleh protokol. Setelah nanti protokol ini akan melibatkan sudah siswa. Kalau terasa dari materi kemarin itu, jadi protokol yang di asesmen, setelah itu siswa, kemungkinan tahun depan gurunya yang di asesmen. Karena asesmen ini untuk mengukur kompetensi dari semua madrasah, sejauh apa kualitas yang telah dicapai oleh madrasah. Bisa jadi juga, Pak. Tapi kan ini bukan masalah lulus atau tidak lulus. Pusat hanya menganalisa kemampuan dari proktor dari masing-masing madrasah seperti apa. Bukan masalah tesis sebenarnya, tapi menganalisa bagaimana menghadapi ketika ada masalah di lapangan, bagaimana cara mencari solusinya. Itu mungkin yang pusat ingin amati. Oke? Selanjutnya kami serahkan ke Pak Idi untuk mengisi materinya. Silakan Pak Idi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SPLB maksimal harapan silakan hari ke depan. Pertama. Karena Pak Tang ini adalah penanggung jawab atau koordinator untuk tingkat 5. Maksudnya besok di sekolah masing-masing. Iya. Nanti kita informasikan Bu di grup. Nanti kita akan kirimkan juga dengan SK-nya. Masih ada yang belum menyerahkan nama-nama proktornya? Ada yang kami minta kemarin di grup? Karena ada sebagian yang belum mengirimkan nama-nama proktornya. Itu mau di SK-kan hari ini. Terserah Bu siapa. Tapi siapa yang diutus namanya? Siapa nama yang diutus, Bu? Kan kemarin saya lihat namanya Ibu Fitri yang Ibu kirimkan. Dipastikan betul Pak Erik itu sudah bangun cepat itu. Karena biasa dia bangun jam 10 itu. Sudah habis simulasi, nanti baru dia bangun. Kan siapa yang bisa handle Bu? Ibu Fitri dulu. Ibu Fitri jawab. Karena kita sudah SK kan, sudah mau buat SK-nya. Iya, nama yang ibu sudah kirim adalah nama Ibu Fitri. Pertimbangannya, kalau Pak Eri, kan Bapak Ibu tahu sendiri, biasa bangun jam 10 atau jam 11. Sudah selesai kita simulasi, dia baru bangun. Oke? Dan masalah tuh. Kan Ibu Fitri mantan dari MTS Muhammadiyah masa proktor. Tidak lama itu, biasa cuma 2 jam.
Oke, silakan Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena di sini saya cuma sebagai penyambung lidah, karena sebenarnya bukan wewenang saya ini, karena saya hanya mewakili. Karena saya sebenarnya hanya sebagai koordinator untuk tingkat tim saja. Kemudian yang ada di ujung sana ada Pak Hartang, itu adalah koordinator untuk tingkat alia. Sedangkan koordinator untuk tingkat MTS itu ada di Pamulang Selatan. Mungkin juga sudah gabung di Zoom ya? Sudah. Kamu di Zoom. Jadi karena ini terkait dengan AKM ini masih baru, seharusnya kita harus mengerti dulu tentang apa itu AKM. Bukan berarti kita melaksanakan AKM tapi kita tidak tahu kemudian langkah apa yang harus kita ambil supaya bisa terlaksana atau bisa memaksimalkan di AKM ini. Karena kebetulan ini ada kepala-kepala madrasah ya, mungkin dari MI sampai RMA-nya ada. Jadi ini nanti adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu sebagai kepala madrasah. Kenapa? Karena yang berperan nanti di sini bukan hanya sebatas proktor, bukan teknisi, tetapi semua, yaitu dari kepala madrasah, guru, proktor, teknisi. Semua akan berperan di sini. Untuk latar belakang dari AKM itu sendiri. Nah, kenapa harus ada AKM? Itu sebenarnya dari sini awal mulanya, dari PISA ini. Program of International Student Assessment. Jadi program penilaian pelajar internasional. Ini grafik ini diambil pada tahun 2018. Kita berada di urutan paling bawah, yaitu sekitar di urutan ke-73. Kenapa ini didomplang di sini? Supaya para pelajar atau siswa-siswa yang ada di Indonesia ini mampu bersaing di taraf internasional. Jadi kalau kemarin kita dapat ganti menteri, ganti kebijakan, begitu ya. Sebenarnya awal mulanya itu dari sini. Nanti ada grafiknya. Ini untuk skor Indonesia dipisah pada tahun 2018. Di sini ada penurunan yang sangat drastis ya. Karena kalau dibandingkan dengan 2009 itu jauh sekali. Jadi karena di sini nanti ada 3 aspek. Jadi kalau untuk bicara apa deh? Yang pertama itu membaca matematika dengan sains. Seperti yang ujian kan ya. Ini tampilan disparitas kemampuan antara wilayah. Ini perbandingan antara DKI dengan DIY. Ketika diterapkan dengan pembelakuan yang sama atau aturan yang sama, ternyata DKI dengan Jogja itu setara. Kemudian kelemahan pada literasi membaca. Minta maaf, saya di sini hanya menyambung dulu ya. Baru nanti secara teknisnya baru kita bahas bersama.
Untuk kelemahan pada literasi membaca di sini ada di situ. Ada yang di kotak merah, ada di bawah, ada footnote. Itu yang biasanya anak-anak tidak pernah perhatikan. Kenapa? Karena biasanya kalau teks sudah terlalu banyak, anak-anak ini sudah malas untuk membaca. Tidak usah lagi anak-anak. Mungkin saya juga seperti itu. Kemudian untuk sains, kelemahan berpikir ilmiah. Untuk memverifikasi suatu informasi logis ataukah tidak berdasarkan bukti ilmiah, itu ada 5% yang menjawab benar. Jadi saya cepat saja ini. Untuk matematika, kelemahan siswa pada literasi matematika adalah kemampuan mengolah informasi. Yang pertama, mencerna permasalahan. Kedua, mengidentifikasi informasi. Yang ketiga, memilah informasi dan menggunakannya. Kemudian di sini sekolah itu tidak sama dengan belajar. Sekolah tidak sama dengan belajar. Jadi di situ 50% pelajar Indonesia itu di bawah nilai rendah ini. Di bawah kategori nilai rendah. 50%. Kemudian 20% di bawah kategori rendah. Kategorinya apa? Nah, kategorinya ada di bawah. Deskripsinya. Jadi yang kita lihat untuk kebijakan merdeka belajar itu ada USBN, PUN, LPP, PBDD, donasi. Mungkin untuk madrasah berlaku belum? Belum berlaku belum. Nah, kalau untuk sekolah umum sudah berlaku donasi. Kenapa di sini ada muncul juga donasi? Karena ini semua kan dari Kemdikbud. Jadi saya hanya menyampaikan kembali. Ujian nasional kemudian berubah menjadi AKM. Situasi saat ini. Materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Seperti yang kita lakukan pada saat ini atau sebelumnya. Karena untuk saat ini mungkin tidak ya, karena kemarin untuk ujian nasional itu untuk MTS dan MA ini. Kemarin kan ditiadakan, dibatalkan karena adanya COVID. Kemudian yang kedua, ujian nasional menjadi beban bagi siswa, guru, orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal ujian nasional itu bukan sebagai penentu kelulusan. Tetapi di kalangan masyarakat, ujian nasional itu sudah menjadi momoknya. Ketika tidak lulus di situ, maka dinyatakan tidak lulus sekolah. Itu yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena sebenarnya ujian nasional ini hanya sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan nasional. Jadi ketika PUN-nya tidak lulus dan sekolah meluluskan, berarti lulus. Harusnya seperti itu. Yang ketiga, ujian nasional hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa. Jadi nanti kalau di AKM ini global ini. Arahan kebijakan baru. Pertama pada tahun 2020
ujian dilaksanakan untuk terakhir kali, tetapi tidak jadi. Itu rencananya kemarin kan. Untuk tahun 2021, ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. AKM tahun 2021. Di situ aspeknya ada literasi, numerasi dengan karakter. Nah ini, silakan diperhatikan. Nanti ada perbedaan di sini. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4. Kelas 4 itu MI ya, kelas 4, 8, dan 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Kenapa di sini ada kelas 4? Nanti jawabannya ada di belakang. Kenapa? Kan tadi dibilang kelas 5 ya, kelas 5, 8 dengan 11. Kenapa di sini kelas 4? Untuk AKM ini mengacu pada praktik, baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Selanjutnya, asesmen yang atau AKM yang sekarang ini masih dalam proses pengembangan. Jadi kalau ditanya, Pak, bagaimana nanti sistemnya, online full atau semi online? Nah, itu kami juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena semua ini masih tahap pengembangan. Kenapa? Karena kalau mau dibuat secara full online, untuk mengatasi siswa se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini membutuhkan server yang luar biasa ya. Kalau full online. Berbeda dengan ujian nasional kemarin. Kalau ujian nasional kemarin saja, yang setiap sekolah ada servernya, masih dibutuhkan kurang lebih sekitar 100 server yang dipecah menjadi beberapa tempat yang disebar di Indonesia. Mungkin kemarin kalau ujian nasional kita sinkron, kita tidak menghubungi server yang ada di Jakarta. Kenapa? Kita ada wilayah sendiri. Jadi kalau tidak salah kemarin kita punya itu ada sekitar di Kalimantan. Servernya itu namanya ujian. Ini selanjutnya untuk kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Kenapa? Karena AKM ini akan lebih luas dibandingkan dengan ujian nasional. Tapi ingat, di sini ada minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum. Jadi yang di dalam penilaian nanti tidak hanya sebatas yang ada dalam pembelajaran. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, tadi dijelaskan di depan tadi kelas 4, sekarang dari masuk di kelas 5. Kenapa berubah? Komponen asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Untuk AKM nasional itu mencakup dari literasi dan numerasi, kemudian yang kedua siswa survei karakter, itu aspek penilaian dari 6 profil pelajar Pancasila. Yang kedua siswa
survei lingkungan belajar. Aspek terpilih dari model sekolah efektif. Kemudian yang kedua, siswa, guru, kepala sekolah atau kepala madrasah. Berarti semua ada di dalamnya. Untuk instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan dari responden itu ada murid, guru dengan kepala sekolah. Kemudian masuk ke instrumen, di situ ada AKM literasi numerasi, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Informasi yang dihasilkan hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial, emosional, karakteristik input dan progres pembelajaran. Sejenis untuk AKM numerasi dan literasi. Yang pertama, AKM nasional itu kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja atau mutu sekolah, administrasi terstandar. Kemudian AKM kelas awal SD, akhir SMA atau mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat ukur, is at the right level. Kemudian administrasi tidak terstandar. Yang ketiga AKM sertifikasi yaitu kelas 12, mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Perbedaan asesmen 2021 dan sebelumnya. Yang diukur penelitian nasional dengan AKM survei karakternya. Kalau sebenarnya ini materi kemarin sudah dibagikan, sudah ada yang membagikan, bukan saya yang membagikan, tapi sudah dibagikan di grup di madrasah. Cuma saya tidak tahu siapa karena nomornya itu belum terset sama saya. Kemudian ini masa asesmen kompetensi minimum atau AKM pada tahun 2020. Pengembangan framework asesmen, pengembangan instrumen uji coba, instrumen pendataan, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, pelatihan worker dan teknisi. Nah, saat ini tahun 2020 itu kita masih masa di sana penyiapan programnya. Berarti masih dalam proses pengembangan karena masih dalam pengembangan frameworknya assessment. Kemudian pengembangan instrumen, kemudian uji coba instrumen, kemudian pendataan. Selanjutnya pengembangan sistem delivery, simulasi sistem, pelatihan protokol dan teknisi. Untuk bulan Februari 2021, AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Hanya bagi peserta didik yang memerlukan. Jadi opsional. Bisa iya, bisa juga tidak. Kemudian gladi bersih AKM, kemudian SK dan SLB. AKM asesmen kompetensi minimum, SK tadi apa? Survei karakter, kemudian SLB survei lingkungan belajar. Untuk minggu ketiga pada bulan Maret 2021. AKM nasional survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 11. Kelas 11 ini Alia. Untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Jadi pada minggu ketiga bulan Maret tahun 2021 itu siswa samplingnya. Siswa berarti siswa sudah melakukan ujian AKM.
pada minggu kedua bulan April 2021 itu untuk kelas 8 itu untuk semua satuan pendidikan dengan samping di level peserta didik berarti tinggi jenjang MTS. Kemudian minggu pertama bulan Agustus itu untuk kelas 5 MI untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Rilis hasil AKM nasional, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar kelas 11 dan kelas 8 itu nanti munculnya di minggu pertama bulan Agustus. Nah, kenapa tadi dikatakan dijelaskan tadi di depan kelas 4? Ya kan? Kelas 4. Karena pada minggu pertama bulan Agustus, siswa kelas 4 saat ini sudah naik ke kelas 5. Makanya tadi disebutkan di kelas 4. Karena sasarannya bukan ke kelas 5 yang sekarang. Memang betul, yang akan mengikuti ujian AKM sebagai sampingnya nanti itu adalah siswa kelas 5. Tapi ketika bulan Agustus sudah masuk tahun ajaran baru. Kemudian untuk bulan Oktober itu rilis hasil AKM nasional untuk kelas 5. Tim lain, asesmen kompetensi minimum untuk tahun 2020 sebentar kan. Kemudian Januari sosialisasi AKM kelas. Bulan Maret 2021 rilis AKM kelas untuk familiarisasi. Jadi familiarisasi berarti pembiasaan pada sistem kesatuan pendidikan. Untuk bulan Juni, evaluasi pemahaman penggunaan AKM kelas secara teknis. Bulan Agustus, rilis AKM kelas sebagai tools diagnosis Nah, untuk Agustus rilis AKM kelas sebagai tools diagnostik guru mengenai level kompetensi individu siswa. Manfaat AKM kelas oleh guru. Ini mood. Ah, itu. Ini. Ya, itu. Sudah. Kalau kasih mood mati, tas hilang itu. Ini video. Kasih kamu suaramu. Dapat, kamu mau suara. Halo Pak, yang di Pamono Selatan boleh Pak dimatikan dulu Pak. Bapak guru yang di Pamono Selatan boleh dulu dimatikan Pak, di-mute dulu. Oh, saya ada saya. Dimatikan dulu Pak, matikan dulu mute-nya Pak. Oh, matikan mute-nya. Ya, Pak Andi, matikan dulu mute-nya Pak Andi. Bayu. Bayu. Saya belikan hujan di Mekah lalu 3 gram. Dia 24 karat juga. Nah, dia pakai. Saya dilarang pakai, harus dia orang. Beli, matikan dulu Pak Andi. Iya. Udah ya, Pak Andi saya. Ada yang belum matikan mute-nya Pak? Boleh dulu minta tolong dimatikan mute-nya dulu. Nanti sebentar ketika ada pertanyaan kita akan bukakan, bolehkan untuk buka mute-nya. Jadi selanjutnya asesmen kompetensi minimum tadi sudah dibahas tentang literasi membaca dengan numerasi. Mungkin kita lewat saja. Kemudian tema Sustainable Development Goals.
misalnya ke contoh itu. Izin Pak Sofyan. Pak Sofyan, suaranya Pak Edi kekecilan. Pak Ahmad Jauri, boleh dulu dimatikan mute-nya Pak, nanti kita kasih kesempatan sebentar bertanya. Selesaikan dulu materinya yang dari pemateri, baru kita kasih kesempatan bertanya. Boleh Pak? Selanjutnya untuk bentuk soal AKM, itu ada Halo. lanjut untuk bentuk soal AKM. Itu ada objektif dan non objektif. Untuk objektif itu ada pilihan ganda, berarti hanya satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, berarti ini jawaban bisa lebih dari satu. Bagaimana modelnya? Modelnya yang dicentang cross check itu ya. Modelnya yang seperti cross check itu. Nanti ada bentuk kotak di sebelah kiri dari pilihannya. Kemudian ada menjodohkan isian dan isian singkat. Komponen dari AKM. Untuk numerasi itu ada konten, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan uncertainty. Kemudian aljabar, proses kognitif ada pemahaman, aplikasi, penalaran, konteks ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Literasi membaca ada teks informasi dan teks sastra. Proses kognitif menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian ini pemahaman, bentuk soal untuk pemahaman. Jadi nanti ada kemarin saya dapat link tentang contoh-contoh soal AKM, tapi karena itu sudah dibuat mungkin kayaknya beberapa bulan yang lalu. Jadi itu masih versi, orang bilang masih versi. Karena kemarin waktu kita ikut simulasi biasa memang. Jadi soalnya luar biasa ya. Jadi kemarin, jadi nanti apa kalau di sini kan multitab tidak ada tadi pilih. Nah, kalau kemarin bacaan soal ini sudah panjang, panjangnya orang bilang 1 meter. Itu ketika sudah dijawab, kemudian kita lanjut, ada bacaan lagi, dia akan menambah tab-nya. Jadi bacaan yang soal sebelumnya masih ada. Jadi nanti mungkin di soal kesekian itu akan dimunculkan lagi bacaan itu. Berarti kita mencari lagi tab-nya tadi. Jadi yang disebut dengan soal multi-tab. Tapi yang di sini tadi karena di situ berat maksudnya di pemahaman. Nah, itu soalnya kan. Kemudian contoh soal yang kedua. Penerapan. Selanjutnya untuk model soal yang ketiga. Untuk yang keempat, nanti untuk bentuk-bentuk soal itu nanti ada teman saya ini nanti yang dari situ saja. Untuk contoh soal yang kelima,
Bentuk soal yang keenam, matematika ini. Kemudian literasi membaca. Nah, yang seperti ini bacaannya ini kategorinya masih bukan cuma segini. Kalau kita lihat di belakang itu belum titik, berarti masih ada di bawahnya. Karena panjang sekali membacanya. Kalau kemarin ada yang membaca soalnya bacaannya. Sama saya kemarin soal malah obat. Kandungan obat yang ada di obat itu yang dimunculkan di soal. Nah, berarti kemarin kebetulan saya, Pak Sofian dengan Pak Hartan ini berada di satu tempat. Kalau Pak Hartan kalau tidak salah tentang diskon. Nah, tentang diskon. Nah, kalau saya tentang ini, seperti ini soalnya yang muncul ini. Jadi makanya ditahu bacanya panjang-panjang sekali. Contoh soal 3. Ini hanya model-model contoh soal yang kelima. Untuk contoh soal yang keenam. Ya. Kemudian yang terakhir ini bentuk laporannya. Isinya seperti itu. Tapi kembali lagi, semua ini baru proses. Apakah seperti ini? Belum tentu. Selesai. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Penilaian bermutu, kunci pendidikan bermutu. Oke, sampai sebagai penyambung lidah, saya cukupkan dulu sekian. Karena ini sebenarnya bukan saya berdiri. Terima kasih atas waktunya. Kita nanti kalau ada pertanyaan silakan dilanjut. Kita bahas bersama. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sedikit memberikan gambaran bahwa kita kemarin mengikuti soalnya berbeda juga antara kami satu sama lain, tapi hampir sama gambaran kami kemarin soal itu tidak ada dalam pelajaran sebenarnya. Dia munculkan ada soal ini, dia munculkan beberapa toko yang penjual celana-celananya. Dia sampaikan itu ada diskon per masing-masing. Kita menghitung mana toko yang agak murah barang yang sama itu. Atau ada juga kemarin saya sempat dapat soalnya kayak ini ada sebuah produk kemasan, dia tampilkan di gambar itu, kemudian dia tampilkan juga nilai kandungan dari produk ini. Pertanyaan juga dari situ juga yang akan dia tanyakan nanti berapa kalori kandungan ini bisa. Yang kalau dipikir memang dipelajari, kayak kita tidak pernah pelajari barangnya, bukan tidak pernah dipelajari. Kita sambil ke situ pemikiran kita bahwa soal ini akan keluar. Iya, karena itulah
Pak Sofyan, boleh masuk bertanya, Pak Sofyan, satu pertanyaan. Ya, bukan. Suaranya tuh ya. Ya. Sepertinya putus Pak Sofyan. Putus. Tes. Putus deh. Putus beliau. Iya. Putus jaringan, Pak. Iya. Pak Sofyan, suaranya Pak Sofyan. Oh, beliau mute. Ada tamut Pak Sofyan punya? Oh, itu. Suaranya Pak Saya sampaikan. Pak Ustadz kasih. Sudah. Sudah, Pak Sof. Bertanya Pak, silahkan. Karena di ruangan dua ini sementara teman-teman lagi. Boleh Pak, ada yang mau bertanya silakan Pak. Mau bertanya Pak Kamal, Madrasah ahli kelas. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Video nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Mau rokoknya, coba nih, tidak mau. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Iya, silakan Pak. Diteruskan. Sudah didengar semua Bapak punya bahasa oleh teman-teman. Silakan. Oh iya, pertama saya minta maaf ini tidak bisa bergabung di offline-nya di kantor. Yang pertama, yang kedua, sangat benar bahwa informasi terkait dengan pelaksanaan ujian nasional yang kemarin membuat kita agak sedikit gembira, lalu kemudian tiba-tiba tadi sudah dijelaskan panjang betul bahwa kami semua kaget lah begitu. Tapi karena hari ini adalah hari sosialisasinya ternyata, mungkin yang penting untuk diperjelas soal mekanismenya nanti Pak Sofyan. Besok yang dimaksud itu besok hari atau besok kapan untuk Proktor? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan model soal yang terdengar tadi dari penjelasannya Pak Edi itu. Besoknya orang Jawa. Halo. Ya, terus Pak, silakan Pak. Oh ya, penjelasan dari Pak Edi terkait dengan bentuk-bentuk soal sepertinya tidak cukup jika hanya disampaikan kepada proktornya. Artinya, Kresek. halo, butuh waktu tertentu yang mungkin disiapkan oleh masing-masing madrasah yang di dalam bimbingannya Pendis terkait dengan bentuk dan memahami soal-soal itu, Pak Sofyan. Ya, saya kira itu dulu sementara Pak Sofyan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samut. Besok itu jadwalnya adalah simulasi skala besar
melibatkan proktor dari madrasah yang kami sudah sampaikan tadi, ada 10 jenjang madrasah MI, 10 jenjang madrasah MTS, dan 5 jenjang MI, karena memang cuma itu yang ada, madrasahnya setingkat saja di Poso. Pertemuan kali ini sengaja kami dilaksanakan juga karena persiapan untuk menghadapi simulasi esok hari ini. Kresek. Walaupun juga mohon juga dibantu Bu. Ribut sekali, tidak jelas. Sumber dayanya yang melibatkan proktor, karena itu akan serentak diikuti seluruh Indonesia. Pagi hari. Jadi contoh-contoh soal tadi yang disampaikan oleh Pak Edi itu, kira-kira seperti itu gambarannya yang akan dihadapi oleh proktor. Jadi ini, simulasi ini baru melibatkan proktor dulu, belum ke siswanya. Nanti ada tahapan selanjutnya. Kenapa kami mengundang kepala madrasah hari ini ke sini? Untuk itu tadi persiapan menghadapi ketika nanti melibatkan siswa. Jadi dari awal-awal memang kami sudah sampaikan, dari saat-saat ini, kapan nanti keluar misalnya waktunya atau timeline-nya untuk pelaksanaan itu melibatkan siswa, kami berharap bahwa madrasah-madrasah yang tadi kami sampaikan itu sudah siap untuk melaksanakan. Kami undang kepala-kepala madrasah yang ada di sini, kemudian yang ada di Bangka Selatan. Yang kami libatkan nanti adalah madrasah yang memiliki akses internet cukup baik. Kalau di tempat atau di lokasi yang cukup jauh dan juga sumber dayanya masih terbatas, kemudian kemampuan internet yang masih sangat terbatas, itu kita tidak akan libatkan dulu. Itu gambarannya. Itu mengapa kami membuat acara dadakan, tiba-tiba kami juga sampaikan di lewat WA tanpa surat undangan dari seperti yang Pak Haji sampaikan, karena juga dadakan juga. Karena kalau kita baru mau buat surat lagi, hari Senin ini baru dibuat, tidak akan mungkin juga begitu kami bagi, kami buat cetak langsung dibagi. Kita undang hari ini pasti menurut semua kepala-kepala madrasah. Suratnya baru keluar, undangannya juga hari ini lah. Itu yang kami lakukan. Mohon maaf sebelumnya karena kami juga mengejar waktu. Karena kalau setelah simulasi besok baru kita membuat acaranya, pasti bingung juga. Kenapa tiba-tiba sudah mulai simulasi ini belum ada sosialisasinya? Itu kira-kira gambarannya yang kami sampaikan. Mengenai materi seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, seperti itu kira-kira gambaran materinya. Itu baru gambarannya, kita belum tahu fix juga seperti apa nanti ketika pelaksanaan di hari H. Karena masih dalam tahap penyempurnaan dan aplikasinya hingga saat ini. Jadi kami belum bisa juga memberikan gambaran sejauh apa dan seperti apa kondisi yang real sebenarnya ketika nanti pelaksanaan di hari-hari. Itu kira-kira Bapak Ibu gambarannya. Masih ada Pak yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya Bu, silakan. Mandua Poso Pak Sofyan, Mandua Poso. Ayo. Iya, tunggu Pak. Iya, Mandua Poso. Kesempatan ke Mandua Poso, Pak. Silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya pada masalah persiapan madrasah. Kalau dalam hal ini kami madrasah Aliyah tentu sudah pastilah masuk di dalamnya karena
memang hanya beberapa madrasah. Untuk jenjang alia, saya menanyakan tentang kesiapan yang harus diadakan oleh pihak madrasah. Kalau saya menyimak tadi kan ini kita mungkin hanya menggunakan aplikasi, tidak seperti kemarin yang pakai server, di mana harus menyiapkan dari sambungan kabelnya atau apa. Ini menurut pemahaman saya dia kita membuka link. Akan tetapi saya bertanya di sini apakah ketersediaan wifi yang ada di madrasah itu, misalnya kami kan seperti itu adanya apa besarnya, saya tidak mengambil itu kapasitas wifi yang atau mau ditambahkan atau bagaimana, Bapak layak mengerti dalam hal ini. Jangan-jangan kami berpikir lebih besar ini daripada kemarin kita cuma beli kabel atau apa. Kalau kali ini mungkin kita pembiayaannya, kadar jaringannya atau bagaimana. Itu yang perlu kami dapat informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaringan wifi. Dari Mandua Poso lagi, Pak. Pak Sofyan. Oke. Ya, silakan Mandua Poso. Kita kumpul dulu. Silakan. Ya. Yang kami mau tanyakan ini mengenai sistem jaringan ujiannya nanti, Pak. Nah, kalau dia sistemnya kan kalau semi online, pasti kan pelaksanaannya di sekolah. Terus kalau dia online secara full, pasti kan bisa diakses oleh siswa dari sekolah masing-masing. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah ujiannya masih aksesnya online secara full tapi menggunakan token atau bagaimana, Pak? Pelaksanaannya di satu tempat di madrasah atau bisa diakses oleh siswa dari rumah masing-masing? Itu aja, Pak. Itu saja Pak Bayu. Oke, Iya, Pak. makasih Pak. Kita tampung. Iya. Ada lagi? Atau kita jawab dulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama tadi tentang jaringan. Jaringan. Itu menggunakan jaringan apa saja? Ya, kemarin karena untuk sistemnya ini full online, jadi bandwidth yang dibutuhkan untuk 50 siswa itu sekitar 20 Mbps untuk 50 siswa. 50 siswa 20 Mbps. Jadi kalau putus suara. Satu siswa kena. Jangan sekali. Tapi ini kan posisinya kan online kita, Bu. Jadi sebenarnya perencanaannya ini dengan termasuk juga Hilang suara. Suara speakernya itu.
MI Al-Ikhlas Mayoa, hilang suaranya, Pak. Karena memang secara sistem aplikasi ini satu-satunya aplikasi yang bisa mematikan aplikasi lain, mungkin untuk menghindari kecurangan dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti Bapak membuka Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya aplikasi yang lain, ketika dijalankan exam secara otomatis mereka akan ditutup semua. Jadi hanya satu aplikasi yang bisa berjalan. Tapi ketika dimatikan, yang lain baru bisa dijalankan kembali. Jadi untuk masalah jaringan, kalau itu sudah menggunakan 20, 10, berapa siswanya Bu untuk kelas 8. Nah, kelas 8. Kelas 11. Berapa? 16. Kelas 11. Kelas 11. Berapa jumlah siswanya Bu? 15. 15. Boleh. 775. Kalau mati, Andi Suci, kisaran di 15. Taruh 20. Masih karena di rata-rata. Kalau itu jaringannya menggunakan ini 10 Mbps masih bisa menangani. Bisa. Tapi biasanya kalau sekolah itu rata-rata sudah 20 Mbps minimal itu. Cuma dengan catatan yang lain istirahat dulu. Jadi tidak ada guru yang yusupan, tidak ada guru yang WA-an, semua prinsip. Ya, ketika siswa itu mengerjakan di sekolah. Kalau 20 Mbps itu rata-ratanya di sekitar 50 siswa. Tanya Andi saja nanti ini. Tanya Andi. Kurangnya. Jadi sudah Bu ya? Soal pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua. Mengenai bisa dijalankan dari siswanya bisa ujian dari rumah, karena online. Teknisnya. Secara kalau kita berbicara tentang online, otomatis pelaksanaannya bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Kendalanya dan dari 10 siswa yang mengerjakan dari rumah masing-masing, 5 yang bermasalah, apa yang akan dilakukan oleh teknisi? Rekornya. Rumah siswa satu ke rumah siswa satunya 1 kilo jaraknya. Kira-kira bagaimana itu? Kalau secara logika memang bisa dari rumah masing-masing, asal tidak bermasalah. Karena jelas aplikasi ini sudah dipastikan bentrok dengan antivirus. Berarti antivirus itu harus mati. Kalau tidak, di store dang. Langsung hilang. Putus. Kan ini masih tahap pengungkapan. Kita belum tahu nanti bentuk aslinya itu yang bagaimana. Apakah itu online? Kita belum tahu secara pastinya. Kita menunggu karena tahun 2020 ini masih tahap pengungkapan. Berarti masih simulasi dengan aplikasi bisa. Jadi kalau memang full online aplikasi
aplikasinya atau servernya mereka tidak mampu, terpaksa akan dilakukan seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita sambil jalan, kita menunggu. Yang penting segala persiapan saya sudah lakukan untuk MI alih kebijakan yang diberikan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu tadi gambarannya. Dan Pak Bayu, Papua Selatan kami sampaikan sebenarnya bisa dia diakses dari rumah masing-masing siswa, itu bisa. Yang jadi persoalan yang jadi masalah adalah kendala ketika ada trouble. Kita susah mengkomunikasikan dengan siswanya, dan siswa juga ketika ada masalah karena tidak bisa dia menghubungi kita, akhirnya terkendalanya di situ, siswanya tidak bisa melanjutkan. Kemudian tidak ada release token, ketika ada masalah laptopnya atau mati lampu tiba-tiba, terus juga laptopnya baterainya sudah tidak bisa menyimpan lagi, yang artinya mati lampu juga mati tiba-tiba juga dia. Begitu dia buka kembali, berarti secara otomatis dia akan meminta lagi token. Kita bisa bayangkan siswanya yang cukup jauh di sana, terus tiba-tiba juga atau HP-nya juga tidak ada lagi pulsa data yang aktif keadaan menghubungi kita, itu yang kendala luar biasanya. Kenapa? Kita kumpulkan mereka di sekolah, kita bisa monitor mereka, karena juga nanti program madrasah yang ada di ruangan itu token itu, yang berkuasa nanti mengeluarkan token itu, atau yang memberikan akses token itu nanti adalah proktor jenjang tingkat. Kalau proktor jenjang tingkat MI-nya, berarti ada sama Pak Edi yang punya akses itu. Kalau proktornya jenjangnya tingkat MTS, ada sama Pak Andi Ikram, MTS ini. Dan proktor jenjang tingkat MA itu, akses itu nanti ada ke Pak Hartan. Jadi proktor madrasah nantinya akan menghubungi jenjang yang ada di atasnya. Kami akan monitor terus seperti itu kira-kira gambarannya masalah ini. Dan kebetulan juga di kita juga sudah ada bergabung Pak Koordinator tingkat provinsi, Pak Ramadan. Mohon kiranya barangkali Pak Ramadan bisa memberikan penguatan sedikit ke kami dan ke kepala-kepala madrasah dan rektor tentang gambaran dari AKM itu sendiri. Sudah bergabung dengan kita Pak Ramadan, boleh Pak Ramadan, boleh? Kita tolong sampaikan Pak. Halo. Pak Ramadan Yunus, dengar kami Pak? Halo. Halo. Kedengaran Pak? Bisa? Pak Ramadan boleh Pak? Bisa mendengarkan kami Pak? Atau masih ada kepala-kepala madrasah yang bertanya sambil menunggu akses ke Pak Ramadan? Ya silakan Pak Ustaz. Boleh pakai mic Pak supaya kedengaran sama orang teman-teman di virtual. Pak Sofyan, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, kedengaran. Oh iya. Yang kami tanyakan Pak Edi, kan tadi disebutkan ada dua ujian ya, ada AKM, ada survei karakter. Ya. Nah untuk besok itu yang dua itu atau salah satunya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya itu akan itu simulasi. Iya, itu sudah dua itu. Akan yang survei karakter dulu.
untuk yang simulasi besok, modelnya model seperti tadi itu soalnya. Ada gabungan di situ, ada kombinasi dia di situ, Ustaz. Kombinasi dari mata pelajaran dan survei karakter itu. Jadi intinya untuk basic pengenalan aplikasi terhadap Proctor. Cuma di tes Nanti Proctor siswa itu apa yang akan dilakukan, nanti ada dijelasan kita uji coba. Tapi pada untuk SSB, simulasi skala besar ini, untuk Proctor Madrasah itu bertindak sebagai peserta. Untuk koordinator, jenjang itu bertindak sebagai proktornya. Nanti akan bertingkat. Mungkin selanjutnya setelah SSB ini, siswanya lagi yang akan bertindak sebagai peserta, proktor madrasah yang bertindak sebagai proktor. Jadi berjenjang ini pengenalan aplikasi nanti, Ustaz. Makanya simulasi nanti ada simulasi skala besar 1, ada yang kedua, mungkin nanti yang kedua itu mungkin ya. Kita juga belum tahu persis. Mungkin nanti yang kedua itu sudah melibatkan siswa dan proktor madrasah yang ada di madrasah akan jadi proktornya. Kira-kira begitu. Pak Ramadan, boleh kita minta bantuan Bapak memberikan penguatan kepada kami, kepala madrasah dan operator yang ada di sini tentang AKM SK itu sendiri, karena namanya pun baru kami sampaikan dan baru terdengar di guru-guru dan kepala madrasah serta proktor. Kami juga sudah sampaikan tadi seperti apa AKM, dan mungkin alangkah lebih bagusnya dan mungkin lebih jelas lagi bagi kepala madrasah nanti dan kepala proktor untuk mendengarkan kira-kira seperti apa sebenarnya aplikasi yang baru ini yang akan diterapkan nanti di madrasah. Untuk itu kami mohon Pak Ramadan selaku koordinator tingkat provinsi dapat memberikan penguatan kepada kami di Kabupaten Poso. Kepada Pak Ramadan kami silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengar Pak? Waalaikumsalam. Didengar suara saya? Didengar Pak? Dengar Pak, jelas. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan hari ini, sedikit menyampaikan hasil review yang kita lakukan kemarin di tanggal 19 untuk persiapan kita di SSB di tanggal 25 besok. Untuk soal survei karakter atau asesmen kompetensi minimum itu mungkin sudah tadi dijelaskan oleh Pak Edi dan Pak Sofyan bagaimana bentuk model soalnya dan sebagainya. Ini kalau mengingat bentuk dan model soal dari AKM dan survei karakter itu beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu kepala madrasah dan guru-guru yang jenjang MTS dan MA khususnya, itu kemarin sempat mengerjakan soal AKM dan survei karakter ini, yaitu ada di hari ketiga pada saat gladi bersih UNBK 2020. Tapi sayangnya UNBK itu dibatalkan, tapi pelaksanaan AKM kemarin sempat kita melihat bagaimana bentuk soal, bagaimana model pengerjaannya, dan aplikasinya. Nah, hanya saja kemarin aplikasi yang digunakan itu masih aplikasi yang offline, yang masih nebeng dengan aplikasi UNBK yang digunakan oleh, tapi secara umum itu sama, isi soal, ada 2 kali login, 2 kali masuk, pertama itu asesmen kompetensi, yang kedua survei karakter. Itu sudah dijelaskan tadi. Untuk kegiatan pelaksanaan UBKD ini, ujian berbasis komputer daring, ini dilaksanakan untuk kelas 8, jenjang MI dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Kalau tadi Pak Edi sempat sampaikan bahwa internet yang digunakan itu 20 Mbps untuk 50 peserta. Hasil koordinasi koordinator provinsi kemarin,
sebelum tanggal 19 bahwa pelaksanaan khususnya di Sulawesi Tengah itu kita diberikan maksimal setiap madrasah itu 35 orang untuk mengikuti AKM. Itu ada di kelas 8, kelas 5, dan kelas 11. Itu pelaksanaan AKM-nya. Dan aplikasi yang digunakan itu teknisnya sama seperti kemarin, itu berjenjang. Ini sudah masuk di tahap keempat sebenarnya, pelaksanaan simulasi dan uji coba aplikasi UBKD ini. Tahap pertama itu di tanggal 3 Agustus, sebelum tanggal 3, masih ada di bulan Juli kemarin, masuk di tanggal 3, tanggal 19, dan tanggal 25 besok. Ya. Kalau kemarin, Pak Sofian yang bertindak sebagai proktor di tingkat Kabupaten Poso. Ya. Pesertanya adalah Pak Edi dan teman-teman yang putusan 3 jenjang itu, MI, MTS, dan MA. Nanti di tanggal 25, simulasi skala besar itu melibatkan teman-teman proktor yang ada di madrasah berjumlah 10 masing-masing jenjang. Di luar dari 3 madrasah yang sudah tanggal 19. Teman-teman yang sudah tanggal 19 tadi, itu tidak lagi dulu untuk ikut di simulasi di tanggal 25, simulasi skala besar. Karena sudah mengikuti di tanggal 19. Disebabkan karena pada tanggal 25 nanti, teman-teman yang 3 orang yang kemarin jadi peserta itu akan menjadi proktor. Ya, itu akan menjadi proktor untuk tiap jenjangnya. Untuk tiap jenjang. Untuk yang madrasah yang 10, masing-masing 10 setiap jenjang itu, setiap jenjangnya, madrasah yang diuji dulu adalah, karena kita ini berjenjang, diuji dulu adalah proktor madrasahnya. Atau operator, atau orang yang ditunjuk oleh madrasah yang akan bertugas nanti menjadi admin UBKD di tingkat madrasah. Nah, ini proktor itu tetap ada di tingkat madrasah untuk proses pelaksanaan UBKD karena berhubungan dengan pengaturan setting jaringan dan lain sebagainya apabila kita melaksanakan ujiannya itu di lingkungan madrasah. Nah, kalau seandainya ini berada di lingkungan luar madrasah, misalnya di rumah masing-masing pelaksanaan nanti, pada saat bulan Oktober atau nanti di Januari, sudah sasarannya adalah ke siswa, berarti spesifikasi laptop itu harus kita sampaikan memang digunakan oleh siswa, spesifikasinya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Dan di dalam aplikasi itu, kemarin itu tidak diwajibkan juga dan tidak diharuskan, ada menunya adalah webcam. Ya, kalau seandainya di rumah menggunakan laptop, ada webcam yang aktif untuk pelaksanaan ujian UBKD ini. Tapi kalau kita kumpulkan di dalam satu tempat, misalnya di madrasah, berarti kita harus siapkan jaringan internet itu 20 Mbps dengan kapasitas peserta itu maksimal 50. Tapi untuk Sulawesi Tengah itu 35 orang. Ini gambaran awalnya untuk UBKD. Nah, untuk besok, sekedar info karena kemarin, ini teman-teman yang di Dinas Provinsi, koordinator kita di Dinas Provinsi, Pak Syarif Misa Asra, itu kemarin rapat dengan tim Pusmenjar Kementerian Pendidikan tentang pelaksanaan SSB besok. Ada surat pelaksanaan SSB. Kita belum tahu kapan waktunya, karena info kemarin yang saya peroleh dari koordinator provinsi, teman di dinas, itu bahwa pelaksanaannya itu diundur 2 atau 3 hari ke depan. Nah, untuk persiapan. Penyebabnya adalah karena ini sasarannya adalah semua madrasah sudah, yang 10 madrasah di setiap jenjang, tambah dengan teman-teman sekolah yang ada di bawah naungan dinas, SMA, SMK, sampai dengan SD. Tambah dengan madrasah 30 setiap kabupaten. Sehingga akun yang akan dipersiapkan itu, space dari server itu hampir 5 sampai dengan 6.000 akun yang harus diperhitungkan oleh teman-teman yang di Pusmenjar, tim UBKD Pusmenjar. Sehingga waktunya diundur 2 atau 3 hari. Sehingga kita persiapkan memang sekarang. Kalau teman-teman proktor, MTS dan MA yang kemarin melaksanakan UNBK, pelaksanaannya tidak berbeda jauh, hanya kemarin itu kita menggunakan server, sekarang kita full online,
menggunakan full online 100% sudah online full, dan ujiannya itu bisa ditempatkan di madrasah dan bisa di rumah siswa masing-masing. Nah, dan itu terkoneksi langsung ke pusat. Ada tetap rilis token, ada reset login, dan lain sebagainya. Menu-menunya itu tidak berbeda jauh dengan menu-menu yang ada di akun CBT yang di pelaksanaan UNBK kemarin. Seperti itu. Mungkin nanti informasi lebih lanjut disampaikan nanti dengan teman-teman koordinator di grup provinsi. Sekian, Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan sudah bisa dipastikan Pak, mau besok itu belum menjadi pelaksanaannya Pak? Iya, dipastikan besok itu ditunda pelaksanaannya Pak, diundur waktunya, menunggu surat dari Pusmenjar. Terima kasih Pak, kami itu berarti informasi selanjutnya, dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ramadan dapat memberikan informasi kepada kami selaku koordinator UBKD tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak Pak Ramadan atas waktunya untuk memberikan sedikit arahan dan masukan. Iya, saya pamit Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu gambarannya tadi yang disampaikan, dan juga kami sudah sampaikan di awal-awal, dan alhamdulillahnya besok itu belum jadi pelaksanaannya, masih mempersiapkan segala sesuatunya di 2 atau 3 hari ke depan, tapi yang pasti pelaksanaannya akan tetap jadi dan itu akan dilaksanakan. Kali ini karena sudah mau jam 12, jangan sampai nanti makan siang sudah basuh. Sudah berada Pak yang dari Papua Selatan dan yang ikuti virtual Zoom. Kalau sudah tidak ada, kami akhiri pertemuan kali ini dan selalu standby terus WhatsApp grupnya Pak, karena akan kami informasikan segala sesuatunya lewat WhatsApp group. Kemudian yang tadi itu mohon kami dikirimkan nama-namanya, bagi yang belum mengirimkan nama-namanya itu karena akan kami buatkan SK-nya. SK untuk tim proktor dari masing-masing jenjang, dari masing-masing madrasah Kabupaten Poso, karena itu ikut simulasi akan diupload oleh proktor yang bersangkutan. SK itu sekaligus juga nanti ada surat tugas kalau pelaksanaannya jadi dilaksanakan. Oke, demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya akan kami share nanti di grup. Jadi mohon Bu, nama-nama tadi yang mengirimkan itu yang untuk proktor dilengkapi juga dengan nomor HP-nya, karena nanti nomor HP itu akan kita masukkan nanti di grup WhatsApp. WhatsApp grup khusus koordinator pelaksanaan UBKD. Terima kasih. Halo bos, gunakan ala bos. Banyak ini siswanya MI Muhammadiyah ini 200 siswa kali. Masih banyak itu. Kalau saya pilih semua begitu, kalau seorang pilih itu jarang ada tambah lagi. Ya gue semuanya. Kan cuma 30 siswa. 15 lah. 5 yang dibeli, kemudian 10 juga banyak akan dicari di mana. 5 itu laptop guru-guru. Untuk kondisi awal. Kita belum tahu kebijakan pemerintah sekarang seperti apa. Berperang sama ini.
Bu mau menambahkan sedikit untuk pelaksanaan SSB. Jadi setelah saya kirim, untuk protokolnya harus menyiapkan 2 keluarga. Iya, karena yang satu nanti kita akan Nah, ini nomor HP-nya kan. Iya kan, untuk sama saja. menggunakan metode yang Baru. terutama untuk yang untuk simulasi itu harus usahakan yang 14 menit. Yang jelas untuk resolusinya itu di atas Saya punya ini. satu Ya, saya kooperator so kan masukkan sekretariat Panwas bagaimana ini pada begitu. resolusi itu usahakan Tinggi dong. 360 kali Buta Sarah. kali 782 untuk resolusi dari laptop untuk simulasi itu. Untuk Zoom mungkin bisa menyesuaikan ya, untuk mungkin yang kecil bisa. Terima kasih. Yang lain Nur Aida ini. Beberapa kasih di sini. Kapan? Coba kemari. Gus cewek. Langsung kawin. Cewek, Pak. Saya anak-anak di Guntur. Kemenakannya Guntur. Guntur siapa? Guntur yang itu, yang pernah masuk di dalam. Hanya di dalam. Tapi langsung. Ini kameran yang sampai kau lupa.